وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وأيده الوافرة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أنجام الزاهرات. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil Mukarramin, saudara-saudara sekalian, jamaah Majlis Isra wal Mi'rajnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dewan guru, para kiai, para asatidz yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita angkat tangan kita, mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa selalu Allah sehatkan badannya zahir batin, dan senantiasa Allah istiqomahkan di jalan yang menuntun umatnya Nabi Muhammad, dan senantiasa bareng-bareng kita doakan beliau diberikan kekuatan, kesabaran untuk membimbing kita ke halaman keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di antaranya yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Haj Lutfi mata'anallahu bidli hayatih wa amaddahu fi siha wal afiyah, wa Hadratil Mukarram Al-Ustadz Zidan Fikri SS MAG mata'anallahu bidli hayatih, wa Hadratil Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nahrawi mata'anallahu bidli hayatih, wa Hadratil Mukarram Al-Ustadz Musannif Hafidh SPDI mata'anallahu bidli hayatih, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Abdur Rahim Dewan Guru MRTCC selaku wasilah saya. Mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikabulkan hajat dunia, hajat akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tak lupa kepada wasilah saya yang menghubungi saya, yang datang juga ke tempat saya, Al-Mukarram Bapak Eko. Mudah-mudahan Bapak Eko Novianto, mudah-mudahan juga Bapak Eko selaku Ketua DKM senantiasa Allah panjangkan umur, kabul hajat dunia dan akhirat, senantiasa diistiqomahkan ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Saya tak lupa kepada jajaran aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Ketua RW 029 Bapak Sadikin, mudah-mudahan juga Bapak Sadikin sehat afiat, diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ketua RT 01, RT 04, RT 01 sampai RT 04 Perumahan Gria Syariah dan Sakinah. Mudah-mudahan semuanya yang saya sebutkan atau yang belum saya sebutkan senantiasa, yang penting saya doain semuanya biar pada panjang umur, sehat afiat, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, cinta, perhatian saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tuan-tuan haji, para sepuh tokoh masyarakat dan lain sebagainya, santriawan, santriawati, siswa-siswi, dan juga saya tak lupa kepada hadrat kaum ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan banyak banget kalau saya sebutin ini bisa sampai sejam ya. Mudah-mudahan walaupun ada yang gak kesebut, yang penting kita doain aja deh bareng-bareng semuanya yang hadir biar duitnya biar pada banyak nih malam. Amin ya rabbal alamin. Anak hadroh yang cakap-cakap, mudah-mudahan juga anak hadroh ya menjadi anak yang soleh, istiqomah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahin. Walaupun kadang masih banyak hamba yang selalu mendustai Allah, durhaka kepada Allah, memusyrikan Allah, tidak yakin atas ketentuan rezeki dari Allah, tidak yakin atas ketentuan apapun takdir dari Allah. Namun itu semua sedikit pun tidak mengurangi maha tinggi, maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta seiring salam tak lupa kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para cucu-cucunya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang tentunya rindu dengan Nabi Muhammad, kangen dengan Rasulullah, masih pede ngaku umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti pengakuan itu sampai ke hadapan Nabi kita Muhammad. Kita semua yang hadir diaku sebagai umatnya Rasulullah, bernaung di bawah benderanya Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah, dapat bernaung di bawah benderanya Rasulullah. Mudah-mudahan keyakinan yang pasti insya Allah yang hadir pada malam hari ini rombongan orang yang masuk surga bareng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Terusin apa enggak ini? Terusin jangan. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi di malam hari ini temanya banyak banget. Sebenarnya ini harusnya temanya sarang satu aja masih kena. Guru kan banyak nih, ustadz banyak nih, kiai banyak ya. Sarang satu tema aja masih kena ini. Satu, ini pertama acaranya Isra dan Mi'raj. Kedua penutupan pengajian. Dan yang ketiga penyebutan bulan suci. Ini ada 3 tema ini. Coba kalau satu ustadz 1,5 jam bagaimana kira-kira ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita lihat bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk Allah yang gak akan ada siapapun lagi, seorang nabi kah dia, seorang rasul kah dia, pejabat manapun dia, pemimpin kayak apapun dia, sehebat apapun dia, gak akan bisa ada yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Allah cuman mengkhususkan ini peristiwa untuk Nabi kita Muhammad. Al-Isra adalah rihlatun ardiyatun min masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang namanya Isra adalah perjalanan darat yang ditempuh oleh Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dari Masjidil Haram sampai menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Adapun Mi'raj adalah rihlatun
samawiyatun min Masjidil Aqsa ila makanin la ya'rifuhu illallah. Adapun yang namanya Mi'raj adalah perjalanan udara yang dimulainya dari mulai Masjidil Aqsa Palestina sampai ke tempat yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad, yang mana tempat tersebut tidak ada yang tahu tepatnya di mana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Paham? Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita kalau bicara Isra dan Mi'raj, yang maju nih di pikiran kita jangan akal. Yang maju jangan ilmu. Biar kata pinternya kayak apa kita, ya, biar kata profnya sampai 4 di depan, prof Fulan misalnya, profnya sampai 4 ini, ya. Tapi kalau kita mengedepankan ilmu untuk peristiwa Isra Mi'raj, gila Pak, moal bakal nyampe. Kenapa? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha meriwayatkan bahwasanya hangat bekas Nabi rebahan di kasur masih ada, Nabi udah balik lagi. Padahal kalau kita tempuh ini perjalanan di tahun sekarang aja dari Mekah sampai ke Palestina bisa ditempuh dari 9 sampai 11 jam lamanya pakai pesawat. Ini Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke 7 lapis langit, bahkan sampai keliling sorga, keliling neraka dan lain sebagainya, bertemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Fulan. Nabi kembali ke tempat tidurnya, hangat badan di kasurnya masih ada. Jadi kalau kita ngukurnya pakai ilmu nggak bakal sampai, apalagi ngukurnya pakai akal, nggak bakalan nyampe. Ujung-ujung apa? Gila kita Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini memulai ayat ini dengan kalimat subhana, maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hebat peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nih ya ahlu sunnah wal jamaah ya, yang bertariqah Abu Hasan Asyadzili wa Abu Mansur Al-Maturidi meyakini bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad, ruh dan jasad Nabi kita Muhammad berjalan. Paham ini? Karena ada beberapa tariqah, ada beberapa aliran yang meyakinin bahwasanya Isra Mi'raj cuma lewat mimpi doang. Katanya Nabi mah kagak bisa begitu, kagak mungkin. Ini tadi saya bilang ya, ngakunya ulama, ngakunya ustadz, ngakunya kiai, ujung-ujungnya PA. Tahu PA? Kenapa? Ngukur dirinya Nabi Muhammad sama diri dia. Ngukur mukjizatnya Rasulullah pakai akal, nggak bakal sampai Pak. Makanya manusia dikasih sama Allah 3, iman, akal, sama ilmu. Kapan maju iman, kapan maju akal, kapan maju ilmu. Paham ini? Ini baru gigi 1 nih. Lanjut jangan. Di peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsyi, sahib Maulisim Terdorar, di salah satu qasidahnya mengatakan sallu ala nuril ladzi arajas sama. Nabi Muhammad mengatakan apa? Habib Ali bilang apa? Berselawatlah kalian semua kepada cahaya an-nur. Nabi SAW. Kenapa kalimatnya an-nur? Di sini Habib Ali bilang, ya, yang namanya sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, entah itu bayangannya Rasulullah, entah itu tubuhnya Nabi Muhammad, terbuat dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti mulia. Apapun yang bersangkutan dengan Nabi kita Muhammad. Contohnya apa? Di peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad masih mengenakan sendal. Masih pakai sendal. Itu sendal mungkin ya paling mahalnya banget sendal itu ya. Sendal yang paling bagus itu 10 juta udah bisa kita dapat. Paling mahalnya sendal. Tapi ini sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala bersentuh dengan Nabi Muhammad bisa sampai menembus 7 lapis langit. Makanya salah satu ulama mengatakan ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fi jamil kauni tahta dhilalihi. Ketahuilah muka bumi ini, alam semesta ini telah diinjek dengan sendalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita minimal banget nih, kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad ya,
meringatin maulid, meringatin Isra Mi'raj, kalau bisa itu begitu dengar nama Nabi sholawat biar kenceng apa? Kalau dengar nama Nabi sholawat biar kenceng, biar kompak. Zaman dulu ada orang ngaji kagak, ibadahnya males, ya, sembayangnya pas-pasan. Ini orang tiba-tiba pas meninggal dimimpiin sama temennya ada di sorga, duduk di kursi terbuat dari zamrud, ya. Ditanya nih, perasaan gua lu di dunia dulu males-malesan ibadah, ini ngapa jadi duduk di sorga lu ini? Kata dia apa? Saya emang dulu ibadah males, cuman dulu ada peringatan maulid dekat rumah saya, yang ceramah bilang, siapa orang yang dengar nama Nabi Muhammad teriak sholawat kenceng, maka dia bakal dapat keuntungan dunia dan akhirat sampai ke sorga. Semenjak itu ketika saya dengar nama Nabi Muhammad, saya keluarin suara saya sekencang-kencangnya. Asbab saya teriak dengar nama Nabi Muhammad, baca sholawat, saya dapat keuntungan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau dengar nama Nabi sholawat biar kencang ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, di waktu hari ketika itu Siti Aisyah lagi ngejahit baju. Siti Aisyah ini lagi ngejahit baju di bulan suci Ramadan. Zaman dulu belum ada lampu model begini nih, belum. Masih gelap untuk waktu, ya. Dan rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu rumahnya Nabi Muhammad ini kecil, Pak. Bahkan Nabi Muhammad itu tinggal di serambi masjid, ya. Rumahnya Rasul, bahkan tidurnya Nabi kita Muhammad di pelepah daun korma. Nabi Muhammad waktu itu dikisahkan Nabi Muhammad lagi bangun tidur, ya, tiba-tiba depan kamarnya Nabi Muhammad, depan rumahnya Rasulullah, Sayyidina Umar lagi menangis. Mayubkika ya Umar, apa yang membuat kamu menangis? Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak redha. Pemimpin-pemimpin dunia aja tidurnya kasurnya empuk-empuk, enak-enak spring bed, tapi engkau ya Rasulullah, khatamul anbiya wal mursalin, makhluk yang paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidurnya di pelepah daun korma, sampai aku melihat di pipi kamu sekarang bebekas nih ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Umar, ini kenikmatan cuma sementara. Aku kalau mau aja Allah udah menantang, Pak, perhatiin dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Bahkan di Maulid Al-Bazanji dibilang warawadathul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Gunung ditantang sama malaikat, Muhammad mau nggak nih gunung jadi emas? Fa'aba, nggak mau. Takutnya apa? Ntar umatnya pada gila-gila sama duit. Coba kalau modelan kita ditawarin gunung jadi emas, jangan lagi emas. Betul atau tidak? Lanjut jangan ini, Pak. Akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu tatkala ngejahit baju itu jarumnya jatuh. Jarumnya Siti Aisyah radhiyallahu anha jatuh nih. Setelah jatuh Siti Aisyah bingung nih, takut nanti itu jarum nginjek kakinya Nabi Muhammad. Siti Aisyah yang ngeraba karena nggak ketemu, akhirnya Siti Aisyah ngumpulin batu tuh, ditendang-tendangin batu sampai Nabi Muhammad jangan sampai kena tuh namanya jarum. Setelah Nabi Muhammad pulang dari dakwah, Nabi Muhammad mengucapkan assalamualaikum ya Aisyah ya ummul mukminin. Siti Aisyah menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Jawab yang kompak. Jarum jahit kecil apa gede? Itu jarum yang tadi kagak kelihatan karena gelap. Begitu Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah langsung kelihatan tuh jarum jahit. Kenapa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau malam laksana bulan purnama ya Rasulullah, dan siang laksana matahari ya Muhammad Rasulullah. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam salah satu qasidahnya, Muhammad nuruhul ladzi nutamas kulla nur. Nabi Muhammad ini cahayanya menghapus semua cahaya yang ada. Akhirnya Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, sungguh beruntung orang yang nanti bisa mandang wajah engkau ya Rasulullah, dan sungguh rugi orang yang tidak bisa mandang wajah engkau nanti di hari kiamat. Kata Nabi, wahai Aisyah, ada nanti golongan dari umatku yang dia nggak bakal bisa mandang wajah aku, wahai Aisyah. Ditanya lagi, siapa itu ya Rasulullah?
dia adalah umatku yang tatkala namaku disebut di hadapannya, dia enggan bersalawat kepadaku wahai Aisyah. Maka golongan ini tidak akan bisa memandang wajah aku di hari kiamat nanti wahai Aisyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham ini? Jelas. Setelah Nabi melewati perjalanan Isra Mi'raj, Nabi pulang lagi ke bumi, Nabi dapat oleh-oleh tuh. Kita kan kadang-kadang kalau tetangga, teman, saudara, sahabat habis bepergian jauh yang ditanya oleh-olehnya. Betul atau tidak? Ampe banyak tuh tokoh oleh-oleh haji, tokoh oleh-oleh umroh. Yang difokusin oleh-oleh. Nah, ini Nabi kita Muhammad habis jalan-jalan bawa oleh-oleh nih. Apa oleh-olehnya? Sembahyang, sholat 5 waktu. Kita kalau tandanya orang Islam paten, Pak, lihat bagaimana sembayangnya udah. Ya. Tapi ingat nih, kita ini Pak, sembayang kita, modelan kita nih, sholat pikiran kita ngayap. Betul atau tidak? Karena apa? Udah terjadi model begini nih. Dulu ada seorang suami lagi sembayang asar ceritanya. Pas lagi sembayang asar, tetangganya ngetok pintu, Assalamualaikum, gitu kan. Yang nyaut bininya dari dapur keluar. Oh iya Pak, ada apa ya? Ini Bu, tolong nanti bilangin suaminya habis asar insya Allah saya mau ada selamatan di rumah ini. Oh begitu, iya dah, ntar saya sampein, dia lagi sembahyang asar ini abang. Iya dah, dan saya pamit ya. Iya. Bininya balik lagi ke dapur, lupa bilangin lakinya lagi sembahyang. Selesai sembahyang, tiba-tiba udah menjelang maghrib, ini suami pulang-pulang udah bawa berkat. Tiba-tiba udah bawa berkat. Ditanya, lah abang dapat berkat dari mana? Oh, tadi selamatan di rumah si Anu. Abang tau dari mana? Tadi lagi sembahyang gue denger. Modelan kita tuh sembahyangnya tuh. Betul atau tidak? Tadi lagi sembahyang gue denger orang ada yang ngundang itu. Betul atau enggak? Modelan kita tuh. Makanya ngaku wali lagi. Betul atau tidak? Jadi zaman ini Pak nih, saya mau kasih nggak usah panjang-panjang ya, melihat kondisi udah nggak kondusif nih ya, sorban saya udah berat juga ini. Saya ceramah sama Pak nih, asal sorban udah berat berarti udah ada yang lapar itu. Mau ngaku ya malu. Ditahan takut masuk angin, ilok pulang-pulang dikerokin, kan jelek banget. Jadi Pak, dalam kitab Manhajus Sawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, itu beliau bilang nih, ngasih amalan buat kita umat akhir zaman yang paling paten, yang paling mantep. 2 aja udah pegang nih. Yang pertama banyakin istighfar, dan yang kedua banyakin sholawat. Nggak usah macam-macam udah. Beluduk mulu ini. Bagaimana ini? Jadi ini Habib Zain ngasih amalan, banyakin baca sholawat, banyakin baca istighfar. Nggak usah macam-macam. Zaman sekarang Bapak nih, kita potongan apa? Potongan pala kita ini puyeng mikirin cicilan. Belum motor, belum mobil, belum kadang-kadang bini pulang-pulang ngaji, ntar pulang-pulang tempo-tempo bawa termos, tempo-tempo bawa mesin cuci, tempo-tempo bawa TV, tempo-tempo minta beliin emas. Betul atau tidak? Akhirnya Habib Zain bilang nih, banyakin baca istighfar, banyakin baca sholawat. Kenapa? Ini istighfar Pak, obat puyengnya kita ini. Kita kadang-kadang di rumah kan banyakan puyengnya ini, nggak bisa kita tawa model begini ini. Makanya bersyukur banget kalau model begini, silaturahmi ya, ketemu sama guru, ketemu sama kiai begini, salaman ya, berjabat tangan. Makanya kalau ada pengajian biar open. Kalau ada pengajian biar open, biar ngeh. Jangan kalau datang ke guru lempangan minta air doang. Minta air, minta doa, minta anu, betul apa enggak? Giliran ngajinya kagak open. Kadang-kadang ada peringatan begini pakai pura-pura nanya lagi, pada ngapain itu lu lihat pakai biji mata, lu buta itu mata. Emang tahun tadi baca tuh, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Betul apa enggak? Emang tuh lagi baca maulid pakai nanya lagi, pada ngapain itu? Lu lihat pakai biji mata lu. Ada pengajian ada tadi tuh nih guru sampai banyak banget ini diborong semua. Dihadirin sama Pak Eko,
datang ngaji. Dalam kitab Majma'il Bahrain punya Syekh Ma'ruf Bajamal, ada seorang hamba ya yang pas meninggal ini sampai di waqafa ala amam Allah Ta'ala. Jadi ada seorang hamba nih sampai ke persidangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Ya Jibril adrik abdi hadza." Wahai Jibril, temuin hambaku nih baru meninggal. Was'alhu hal jalasa fi majlis alim. Wahai Jibril, tanya hambaku yang baru meninggal nih, dia pernah nggak selama di dunia duduk di majlis-majlisnya orang-orang alim? Pernah nggak dia duduk di tempat-tempatnya para ulama? Galal abdu la. Ini orang bilang nggak pernah. Was'alhu hal muhibba bi alim. Tanya lagi coba, dia resep nggak sama orang alim? Kali ngaji mah kagak resep doang dari jauh gitu, kagak juga. Wala arif bidzalik, jangan lagi mau ngefans, jangan lagi mau cinta, kenal juga kagak. Was'alhu hal akala fi maidati alim. Tanya lagi coba nih, pernah makan bareng nggak sama orang alim? Kali lembaga ngaji mah mundur, pas makan maju. Ada nggak yang begitu? Orang kalau depan ustaz kan lauknya banyakan. Ada durian montong, pecak bandeng, pecak ini, pecak itu, betul atau tidak? Makanya hamba bilang apa? Galal Abdullah, enggak juga, enggak pernah. Was'al an ismihi wa an ismi abihi hal yuwafaq bismi alim. Wahai Jibril, tanya lagi, tanya ama namanya dia, pengen tahu namanya dia sama enggak sama nama-nama orang alim? Galal Abdullah, enggak sama juga sama nama-namanya orang Makanya kita kalau punya anak datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke guru. Guru, ustadz, saya punya anak nih, alhamdulillah baru lahir nih, perempuan, laki-laki nih, kira-kira namanya siapa nih ustadz yang bagus? Jangan begitu anak lahir nyari siapa nih artis yang lagi viral, tolol. Betul atau tidak? Dinamain itu perempuan Angel. Kalau orang barat namanya Angel, cakep, nyarapnya roti. Kalau kita nyarapin nasi uduk harga 7.000, banyakan sambelnya sama nasi. Bihun udah pada kering. Betul atau tidak? Nama yang bagus-bagus. Pilih nama-nama Abdullah, Abdurrahman. Nah ini Abdurrahim, banyak tuh. Nama-nama ulama, nama-nama kiai banyak. Biar apa? Biar ini nama ntar ngaruh. Jangan udah bener-bener nama pakai diganti. Ibrahim, Bram. Ali, Alek. Mikail, Michael. Paham ini? Kasih nama yang bagus-bagus. Setelah itu akhirnya ini hamba nggak punya amal apa-apa. Ini hamba ditenteng sama malaikat, mau dimasukin, mau dilemparin ke neraka jahanam. Akhirnya apa? Falamma garuba an khutwataini ila babin nar nadallahu ta'ala ya Jibril give abdi hadza wadkhulhul jannah bi rahmati ya Jibril. Begitu 2 langkah lagi masuk neraka, Allah berseru kepada malaikat Jibril, stop, masukin nih hamba masuk surga. Padahal nggak punya amal apa-apa nih. Akhirnya apa? Allah bilang kepada malaikat Jibril, innahu yuhibbu fulanan jalasa fi majlis alim wa muhibba bi alim wa akala fi maidati alim wa ismuhum wafaq bismi alim ya Jibril. Wahai Jibril, ya hambaku ini dia nggak cinta dengan ulama, hambaku tidak pernah kenal dengan ulama, tapi ketahuilah wahai Jibril, hambaku ini punya teman, punya sahabat yang selalu duduk di majlis-majlisnya para ulama, kenal dengan ulama, makan bareng dengan ulama, bahkan nama sahabatnya sesuai dengan nama-nama para ulama. Asbab dia berteman dengan teman yang selalu duduk di majlis-majlisnya ulama, masukkan dia ke dalam sorga wahai Jibril. Padahal yang ngaji temennya, tapi pikiran kita jangan delete. Kalau begitu teman saya aja pipi ngaji, saya kagak usah. Itu teman kita ngaji aja kita bisa dapat pahala kayak begitu, apalagi kalau kita yang ngaji. Jelas ini. Ingat Pak, peringatan model begini Nabi girang, tapi Nabi lebih girang kalau kita duduk di pengajian. Kenapa? Belajar rukun cebok, belajar rukun yang namanya sembahyang, batal wudu, batal ini. Betul atau tidak? Diajarin tuh fasal demi fasal semuanya. Kitab demi kitab dia ajarin. Ujung-ujung apa? Jadi kita kagak keblinger. Pernah ada orang datang ke saya, Pak, dia katanya mimpi Nabi, wudunya sikutnya kagak kena. Nabi siapa lu temuin? Belajar, tuntut ilmu ya.
Kan Allah bilang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak nih aku tunjukin nih cara berniaganya hamba sama Allah nih. Tujahiduna fisabilillah bi anfusikum wa amwalikum. Berjihad di jalannya Allah. Berjihad nggak harus perang, tapi apa? Duduk di pengajian termasuk jihad. Bi anfusikum, dengan jiwa kalian hadir di pengajian. Emang bawaannya kalau lempengan ke sorga sama Pak, bawaannya males aja. Coba kalau ada dangdut dah. Ada layar tancap. Nggak usah jauh-jauh, tempat model begini nih, belonjor salah. Kaki diangkat sebelah kanan salah. Kaki diangkat sebelah kiri salah. Mata ngantuk, perut lapar. Coba nanti dah. Kalau udah panitia bilang demikian, selesai sudah acara kita, itu ngomong paling banyak, makan paling doyan, Pak. Betul atau tidak? Bi anfusikum, dengan jiwa kalian duduk di majlis taklim, dukung pengajian. Ada lagi bi amwalikum, dengan harta kalian juga keluarin. Ntar kalau udah kaya baru nyumbang musola, ujung-ujungnya kaya kagak mati ya. Mulai dari yang kecil 5.000, 10.000, apalagi tadi nih Pak Eko bilang musola masih punya utang ya. 15 juta. Coba nih per orang ada berapa ini orang nih? Ini ada nggak yang ngumpul 40 orang ini? Ada nggak 40 orang? Setiap ada perkumpulan 40 orang, kata Nabi, salah satunya ada wali min auliyaillah yang doanya dikabulkan sama Allah. Ini perkumpulan ada 40 orang nih, asal satu syarat, jangan pakai ngerasa kepedean. Kayaknya mas saya ini. Kalau ada yang begitu tuh batal tuh. Kayaknya saya dari maghrib saya udah gelarin karpet di musola ini. Saya udah kejadian galak ya. Jelas ini Pak. Bi amwalikum, keluarin harta kita ya. Kita Pak kalau ngelihat perjalanannya Nabi kita Muhammad, nggak semuanya galak. Ada donaturnya Nabi Muhammad. Donatur yang paling hebat siapa? Istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sampai orang qasidah burdah bilang apa? Wa kadza Khadijatunal kubra alladzi badzalat amwalaha li Rasulillahi yantasiru. Semua hartanya habis. Sepertiga Mekah Pak hartanya Siti Aisyah, Siti Khadijah habis buat dakwanya Nabi Muhammad. Coba gini hari, Ustadz kainnya udah pada ngelinting, baju koko udah pada jelek, tuh murid pada gak punya pikiran. Nih mau puasa begini, datengin guru, bawain duit sama bandeng 2 kilo. Bawain duit biar pada open sama guru. Kenapa? Di bulan Rawah model begini nih, yang perlu kita datengin pertama orang tua, ibu bapak datengin. Yang masih hidup datengin, beliin martabak yang gede-gede. Beliin martabak yang bagus, jangan martabak yang kayak udah kedudukan, kacangnya pada keluar. Beliin martabak yang bagus-bagus. Baba kita beliin rokok Jisam Surefil. Udah Bak ganti pinggir itu jinggo, mulut pada getir. Ganti Samsung Refill nih, ganti nih. Kira-kira emak pengen apa emak ini emak? Datengin begitu orang tua. Ini bagaimana mau kaya sama orang tua, bener kagak open aja. Apalagi guru, datengin. Guru, bagaimana ini guru? Nih saya ngajin hadiah apa ini guru? Bawain apa guru? Sirup, udah ada guru sirup, begitu. Tawarin nih kadang-kadang Bapak datang ke guru, ya elah. Ngaji kayak kekuatan guru, nungguin murid. Jelas ini Pak. Udah kali ya, cukup ya. Saya udah lapar banget ini. Terakhir saya pengen nutup cerita saya. Tadi kan kita udah bahas tuh ya, ada istighfar sama sholawat. Saya nggak bakal bahas dua-duanya ini. Kalau bahas dua-duanya mah kepanjangan. Saya bahas ambil satu aja nih tentang sholawat. Kalau saya bahas istighfar juga kepanjangan. Kalau pengen tahu bagaimana kemuliaan istighfar, tar tahun depan undang saya lagi Pak Eko. Biar kebahas. Jadi ini sholawat ya, dikisahin Pak, ada tukang batu cincin di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar Abdul Aziz Khalifatul Islam. Ini Khalifah Umar Abdul Aziz, lihat bagaimana nih kehebatannya sholawat nih. Bahkan Pak, sebelum saya mulai cerita, Bapak kenal Nabi Musa apa enggak?
Nabi Musa alaihissalam seorang nabi dan rasul, dapat predikat dari Allah kalimullah. Pernah berdialog dengan Allah, bilang apa? Ya Musa, atuhibbu alla tanalal arsya yaumal qiyamah. Wahai Musa, maukah kamu aku kasih amalan yang mana amalan ini bisa menghilangkan belangsak dunia akhirat? Ilahina, mau ya Allah. Tahu Pak amalannya apaan? Akthir ala nuri Muhammad. Banyakin banyak solawat kepada cahayaku Muhammadur Rasulullah. Itu sekelas Nabi Musa. Batu diketok langsung mengeluarkan 12 mata air. Lautan diketok, digeprak pakai tongkatnya langsung tebelah. Masih disuruh banyakin baca solawat. Apalagi modelan kita, lagu doang sebakul, banyakan utang. Jangan lagi lautan, jangan lagi sungai, comberan coba geprak, tebelah apa kagak tuh comberan. Masih disuruh banyakin baca solawat nih sekelas Nabi Musa nih. Akhirnya Pak, ini suatu hari Raja Umar Abdul Aziz punya batu mustika yang sangat mahal. Ini batu mustika kesayangan raja, ini emang batu simpanan raja nih. Dia bilang sama prajuritnya, wahai prajuritku kumpul, coba tolong ini batu mustika cari ke kota Madinah tukang-tukang batu yang paling hebat, yang paling top. Baik wahai raja, ini tolong batu dipecah menjadi dua bagian, tapi ingat timbangannya harus sama, jangan sampai rusak apalagi tergores. Niscaya aku akan hukum mati tukang batu tersebut, kata raja nih. Berangkat prajurit nih ke pasar, keliling, nggak ada yang sanggup, ancamannya mati Pak. Setelah mau keluar dari pasar, tiba-tiba di ujung pasar ada tukang batu yang penampilannya sederhana, cuman bawa pikulan doang, duduknya di jengkok. Tahu jengkok Pak? Yang pura-pura kagak tahu lah, orang Tambun ya, elah. Duduknya di jengkok sembari gosok batu, ngumulutnya sari komat kamit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wahai tukang batu, ini saya ada amanat nih dari raja nih. Apa itu wahai prajurit? Ini batu mustika punya raja. Raja minta ini batu dipecah dua buat raja sama bininya raja. Tapi ingat timbangannya harus sama dan jangan sampai rusak. Kalau nanti rusak atau timbangan yang gak sama, kamu akan dihukum mati sama raja. Lihat Pak, orang kalau udah di hatinya ada Muhammad Rasulullah, ditakutin mati mual gentar. Mual takut, di hatinya ada Muhammadur Rasulullah. Apa dia bilang? Baik, insya Allah saya sanggup. Padahal tukang batu yang hebat gak ada yang sanggup. Dia bilang baik saya sanggup. Dia pulang ke rumah. Begitu sebelum masuk dia mikir, ini kalau bini gua ngelihat ujung-ujung minta ini. Akhirnya batu diselimutin pakai kain, diumpetin sama lakinya. Jangan sampai bininya ngiat. Setelah masuk dalam rumah, lakinya diem-diem naruh itu batu di atas lemari biar bininya kagak ngiat nih. Nggak taunya Pak, itu bini udah nginte duluan. Laki gua bawa apa ono ya? Lakinya pergi ke kamar mandi, bininya ngerogoh ke atas lemari. Begitu ngerogoh ke atas lemari, itu batu jatuh pecah 3 Pak. Itu batu pecah balik ini suami dari kamar mandi masuk ke kamar. Bininya bilang, bang maafin saya bang. Tadi saya nggak tahu, saya kira abang naruh apaan di atas. Saya rogoh nggak tahu batu mustika tuh jatuh pecah 3 bang. Apa kata lakinya? Besok janda udah lu. Janda udah lu besok. Terusin ini. Janda udah ini. Emang kenapa bang? Itu batu punya raja. Gua disuruh ngerjain sama raja, itu batu disuruh bagi 2 buat raja sama bininya. Makanya kalau urusan laki jangan mau tahu baik, wadon. Tambahan ini mah tambahan. Akhirnya kata bini apa? Bini yang soleha nih. Bini yang soleha bilangnya apa? Udah bang, abang jangan takut, abang jangan khawatir.
Bini yang solehah nih. Udah abang sekarang balik lagi kota Madinah, masuk ke Raudhah ziarah makam Nabi Muhammad. Silahkan abang begadang di sana sampai subuh. Udah bang banyak yang baca salawat, munajat sama Allah, minta wasilah sama Nabi Muhammad bang. Coba kalau bini kita, abang juga sih pakai diumpet-umpetin. Betul atau tidak? Lagi kalau bini kita begitu pak. Padahal pak, di peristiwa Isra Mi'raj ini nih, Nabi ngelihat ada perempuan yang lidahnya menjulur, berduri dan bau amis. Nabi nanya, siapa itu wahai Jibril? Itu adalah perempuan dari umatmu yang selalu berkata kasar sama lakinya. Badiyatul lisan. Banyak gak bini yang songong sama laki? Bang, udah abang mah tenang aja. Walaupun hidup cuman rumah kontrakan sepetak 4x6, saya ikhlas dampingin abang. Abang jangan pusing-pusing, rezeki udah ada yang ngatur, yang penting sembahyang jangan ditinggal bang. Insya Allah saya sabar dampingin abang. Pernah pak bini bapak ngomong begitu? Kongkok baik loh. Ntar udah malam main gaplek di pos. Kerja makanya lo. Malu gue ngutang mulu di warung, betul atau tidak? Bini tuh. Singkat cerita, udah kalau ke sono kepanjangan ntar, laki-laki girang lebih itu mah. Akhirnya setelah itu pak, dia semalaman sutuk, ini tukang batu, dia berbegadang di makamnya Nabi kita Muhammad sambil baca sigot salawatnya nih, dengerin nih. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni sari'an bil ajal wal faraj. Tuh dia diulang-ulang tuh bacaan itu tuh sampai subuh. Begitu dia pulang sampai ke rumah, dia udah pesan sama bininya, Neng, ntar kalau gue udah gak ada umur lu rawatin bocah. Sampai ke tukang batu, sampai dia ke pangkalannya, tiba-tiba ada prajurit raja yang nungguin dia. Padahal janjinya 3 hari ya, tapi ini tukang batu prajurit raja udah nyampe duluan. Ada apa ini wahai prajurit raja? Begini wahai tukang batu, saya harap mudah-mudahan kamu ini belum ngerjain tuh batu. Kenapa emang? Ini saya mau menyampaikan amanat dari raja. Ada apa wahai prajurit? Wahai tukang batu, saya mau nyampein amanat. Kata raja, itu batu jangan dikerjain dulu. Kenapa? Soalnya anaknya raja baru pulang dari luar negeri, kepengen batu mustika itu. Jadi kalau bisa itu batu jangan dipecah 2, pecah 3 aja wahai tukang batu. Kalau modelan kita tuh emang potongan ngagul mulu, emang udah saya pecah 3 pak. Saya udah feeling, udah main feeling, padahal memang kagak tahu. Betul ini? Tuh lihat solawat, makanya jangan main-main sama solawat ini. Bari masak baca sallallahu ala Muhammad, biar kata masak cecek. Kalau kita sambil selawat nyampe ke mulut laki rendang pak. Bini nyanyi. Ya, mudah-mudahan lewat perkumpulan ini ya Allah ridhokan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Menyambut bulan suci Ramadan, yuk bareng-bareng kita tingkatin ukhuwah Islamiyah kita ya. Datengin guru-guru kita, datengin handai taulan kita, datengin orang tua kita ya yang udah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan guru-guru kita, masyayikh kita ya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah meninggal ya diterangkan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan daripada kita yang hadir berkat kita baca maulidnya Nabi Muhammad, bersilaturahmi, berjamaah, baca maulid, baca wirid, baca zikir, mudah-mudahan Allah buka pintu langit seluas-luasnya pada malam hari ini, hingga tidak ada doa, tidak ada harapan, tidak ada kepengenan, tidak ada hajat yang terucap, yang tidak terucap, melainkan Allah kabulkan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah, la ilaha illallah. Bareng Allah, Allah Allahu ya Allah, Allah Allah ya Allah. ha illallah. Di dunia
dunia ini kita sementara, tiada ada yang kita bawa. Harta benda pun semua tertunda, hanya amal saleh yang kita bawa. Allah, Allahu ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Kebun luas yang kita pagari karena takut hilangnya nanti. Janganlah kita bersombong diri, semua itu kita tinggali. Allah, Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Kain putih pembungkus badan, untuk lengkapnya kita disalatkan. Setelah itu masuk kurung batang, tandanya kita kembali pulang. Allah, Allah, oh ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Anak dan istri yang kita sayangi hanya menangis mengusap pipi. Semua itu tiadalah arti, karena selamanya tiada kembali. Allah, Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Selamat tinggal keluarga yang ku sayangi, tanah pekubur menjadi saksi. Janganlah lupa kepada kami, datang ziarah kami menanti. Allah, Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Penggali kubur sudah merapikan, papan dinding pun sudah disamakan. Menanti jenazah datang sama kurung batang, siap diuruk dan akan ditinggalkan. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. wahai umat Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik marilah alaihi wa kita ala dengarkan nasihat, supaya kita dapat selamat dari dunia sampai akhirat. Allah, Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat, para guru, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang enak, yang kurang pantas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya pribadi dan umumnya buat semua yang mendengar. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
maksud hati ingin memeluk gunungan amun apa daya tangan tak sampai. Insyaallah lain waktu kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Naqib bin Abdullah Al-Haddad yang telah memberikan tausiahnya untuk kita bersama. Semoga dan sangat bermanfaat untuk kita bersama, baik di dunia terlebih lagi untuk di akhirat. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Dan kami informasikan setelah doa penutup nanti kita akan bersama-sama bersalam-salaman. Nanti untuk yang jemaah pria kita akan bersalam-salaman mulai dari guru kita bersama, dan nanti akan terus menyambung untuk jemaah wanita. Silakan untuk bersalam-salaman di tempatnya masing-masing. Untuk itu waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Sallu ala Muhammad. Para hadirin jamaah sekalian, marilah acara ini kita tutup dengan doa. Namun sebelum kita tutup dengan doa, atas nama pribadi, barangkali selama 1 tahun ini banyak ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada para Dewan Guru. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur sehingga berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin sayyidil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairati min hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tolong nanti setelah jabat tangan atau maaf-maafan untuk tidak bubar pulang karena kita akan sama-sama melaksanakan untuk santapan jasmani. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita tawakufan majelis Asy-Syariah sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang langsung disampaikan oleh guru kita Al-Habib Naqib bin Abdullah Al-Haddad. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat dari beliau, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Dan di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah tawakufan bukan berarti kita berhenti ngaji, tetapi pengajian kita alihkan pada bulan Ramadan yang kita tukar waktunya. Sebelum sholat taraweh kita ada pengajian dengan di mindset lewat kultum. Insya Allah guru-guru kita juga akan mengisi, dan tentunya kita semua memohon kepada Allah kiranya umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan ke depan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua dibanding tahun-tahun yang kemarin. Selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.